Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum belajar dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar materi kelas 4, tema 6, subtema 3, pembelajaran 2. Perhatikan gambar berikut ini. Pernahkah kamu menemui anak-anak yang bekerja menjadi pemulung seperti gambar tersebut? Pernahkah kamu berpikir mengapa mereka bekerja di usia muda mereka? Apakah yang dilakukan mereka? Dan apakah peran mereka di masyarakat? Tahukah kamu bahwa beberapa anak pemulung tetap bersekolah? Mereka memiliki cita-cita juga seperti kamu. Bahkan ada beberapa pemulung yang telah mencapai cita-citanya dengan gemilang. Simaklah bacaan berikut dengan seksama. Aku sarjana pemulung. Namaku Wahyudin, biasa dipanggil Wahyu. Aku anak pasangan buruh tani. Aku tinggal bersama kelima saudara tiriku dan 2 adikku, selain orang tuaku. Karena kemiskinan, tidak ada satupun dari kakak tiriku yang dapat menamatkan sekolah dasarnya. Aku pun terancam demikian, karena kami tidak punya uang untuk sekolah. Tetapi aku bertekad, aku harus sekolah. Saat subuh, aku pergi mengumpulkan sampah plastik dan kardus untuk dijual. Pekerjaanku ini disebut memulung. Aku adalah seorang pemulung. Hasil dari memulung digunakan untuk membayar uang sekolahku. Aku memulung sejak usia 10 tahun pada saat aku duduk di kelas 4 SD. Untuk menamatkan sekolah dasar, aku perlu tambahan biaya. Selain memulung, aku pun mengembalakan kambing tetangga. Sewaktu SMP, aku juga berjualan gorengan. Apapun kulakukan agar aku dapat sekolah. Pada saat SMA, aku menjalani 7 profesi sekaligus agar aku tetap sekolah. Tetapi meski demikian, aku selalu dapat menjadi juara di sekolahku. Pada tahun 2013, aku telah menyelesaikan kuliahku di Jakarta dengan tetap menjadi pemulung. Lalu, aku mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan kuliah kembali di ITB, Institut Teknologi Bandung, yang kini hampir selesai. Aku bangga telah mencapai cita-citaku untuk terus sekolah, meskipun dengan perjuangan yang panjang dan berat. Berdasarkan teks tersebut dapat kita ketahui bahwa cita-cita Wahyudin adalah tetap sekolah meskipun dalam hidup serba kekurangan. Adapun halangan yang dihadapi adalah kemiskinan dan tidak punya uang untuk sekolah. Wahyudin memiliki sikap yang kerja keras, pantang menyerah dan tetap berusaha. Adapun usaha yang dilakukan oleh Wahyudin untuk memenuhi biaya sekolah adalah dengan memulung, menggembala kambing, menjual gorengan. Berkat kerja kerasnya itu, akhirnya Wahyudin dapat menyelesaikan sekolahnya di SMA dan pada akhirnya mendapatkan beasiswa di ITB, Institut Teknologi Bandung. Berdasarkan kisah Wahyudin untuk meraih cita-citanya, dapat kita simpulkan bahwa cita-cita dapat terwujud dengan kerja keras, pantang menyerah, dan tetap berusaha. Sekarang bacalah puisi berikut ini. Kita dapat menentukan jeda untuk menentukan waktu berhenti lama dan berhenti sejenak. Puisi yang berjudul Sahabatku Seorang Pemulung ini diciptakan oleh Dikaritas. Banyak usaha telah dilakukan untuk memanfaatkan barang bekas atau tidak terpakai di lingkungan sekitar. Salah satunya dengan mendaur ulang barang-barang bekas pakai yang berasal dari rumah untuk membuat karya seni rupa. Tahukah kamu tentang kolase? Ya, kolase adalah teknik untuk membuat karya seni rupa 2 dimensi dengan cara memotong dan menempel. Bahan yang digunakan terdiri atas berbagai bahan seperti kertas, kain, kaca, logam, kayu, dan lainnya yang ditempelkan pada permukaan gambar. Langkah membuat kolase adalah sebagai berikut. Siapkan gambar pola pada selembar kertas. Lalu, buatlah potongan-potongan bahan, bisa dari koran bekas, kardus, atau plastik. Terakhir, tempelkan potongan-potongan tersebut ke permukaan gambar yang telah disediakan.
Bagaimana anak-anak? Mudah bukan? Keanekaragaman makhluk hidup telah memberikan manfaat bagi kehidupan manusia atau makhluk hidup lainnya. Sepantasnya manusia berusaha dan bertindak untuk memelihara, mengembangkan, dan menjaga keanekaragaman makhluk hidup sebagai sumber daya alam hayati agar senantiasa dapat memperoleh manfaatnya. Pelestarian makhluk hidup dapat dilakukan melalui cara-cara diantaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah upaya pelestarian tumbuh-tumbuhan. Upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kebun koleksi. Biasanya hanya untuk mempertahankan tumbuhan bibit unggul. Contohnya, kebun kelapa di Bone-Bone, kebun mangga di Pasuruan. Yang kedua adalah kebun plasma nutfah, merupakan perkembangan kebun koleksi. Contoh kebun plasma nutfah di Cibinong, Lipi dengan buah-buahan inti, talas, dan suwak. Dan yang terakhir adalah kebun botani, didirikan pada tahun 1817 di Bogor, terkenal dengan nama Kebun Raya Bogor. Sedangkan upaya yang dilakukan untuk pelestarian hewan adalah menangkar hewan langka dengan cara mengisolasi hewan tersebut, mengambil telur-telur hewan untuk dibantu menetaskannya, memindahkan hewan langka ke tempat yang lebih cocok, membuat undang-undang perburuan, dan menindak tegas para pelanggar dengan memberikan sanksi hukum sesuai hukum yang berlaku. Nah, anak-anak, cukup di sini pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu kembali pada kegiatan pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.